Selamat datang di Buku Sepekan. Di sini kami akan merangkum berbagai buku dari seluruh dunia. Kalau episode ini bikin kamu penasaran lebih jauh, kami sudah siapkan link pembelian buku aslinya di kolom deskripsi. Selamat mendengarkan, ini Buku Sepekan. Sebelum menjadi presiden pertama Republik Indonesia, dia hanyalah seorang anak kecil dari Surabaya yang suka banyak tanya. Season ini akan membawa kamu ke masa-masa awal seorang Soekarno, dari kelahirannya, masa kecil yang pahit di bawah penjajahan, sampai pidato pembelaannya yang legendaris di ruang sidang Bandung. 11 bab pertama ini adalah fondasi. Disinilah semua keyakinan besarnya mulai terbentuk. Selamat mendengarkan, ini adalah kisahnya dengan caranya sendiri. Tahun 1965, bayangkan, di koran-koran Amerika dan Eropa, nama Soekarno sedang di-framing habis-habisan. Diktator katanya, playboy katanya, bahkan komunis katanya. Sementara itu, di dalam negeri sendiri pun suasana politik sedang panas-panasnya. Di tengah badai itu, datang seorang wartawan Amerika bernama Cindy Adams. Soekarno mengajak dia ngobrol panjang. Tulis, biar dunia tahu cerita versi aku sendiri, katanya. Soekarno tidak mengaku dirinya sempurna. Dia bilang terus terang bahwa dia punya banyak salah, punya banyak istri, dan juga keras kepala. Tapi ada satu hal yang dia minta, jangan fitnah negaranya. Buku ini bukan cuma soal membela diri. Ini soal ngasih tahu kepada dunia bahwa kemerdekaan Indonesia itu dibayar mahal, dan jangan menilai kami hanya lewat kacamata barat. Buku ini jadi semacam surat wasiat politik dari seorang pemimpin yang tahu waktunya tidak banyak lagi. 6 Juni 1901 di Surabaya, lahirlah seorang anak dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo, seorang guru, dan Nyoman Rai, seorang penari asal Bali. Di rumah mereka yang sederhana tersusun banyak sekali buku. Sang ayah mendidik dengan keras, soal disiplin, soal membaca, dan soal cinta kepada tanah air. Waktu kecil, Soekarno ini bandel, suka membantah guru, suka bertanya sampai gurunya kewalahan. Bahkan pernah dihukum gara-gara kebanyakan nanya. Tapi di balik itu, dia kutu buku sejati. Dia baca kisah Napoleon, Garibaldi, sampai Gandhi. Dari situ mimpi kecilnya lahir. Suatu hari aku akan membebaskan bangsaku. Ayahnya pernah berpesan satu kalimat yang terus dia bawa sampai tua. Jadilah besar, tapi jangan pernah melupakan orang kecil. Pada saat umur 11 tahun, dia dikirim ke Mojokerto. Tinggal bersama kakeknya. Disinilah dia pertama kali merasakan langsung pahitnya hidup di bawah penjajahan. Dia lihat sendiri para petani dipalak, dipaksa kerja rodi tanpa upah layak. Dia lihat sekolah anak Belanda serba bagus, sementara sekolah untuk para pribumi jauh lebih buruk. Dari situ muncul pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Kenapa kita diperlakukan seperti ini di tanah kita sendiri? Di Mojokerto, dia mulai belajar dari berbagai guru agama, mulai dari Islam, Kristen, hingga Hindu. Dia tidak mau jadi orang yang fanatik buta terhadap satu agama. Dia justru ingin memahami semuanya. Masa-masa ini pahit, tapi justru dari sinilah lahir semacam dendam yang sehat terhadap penjajahan. Dendam yang kelak jadi bahan bakar perjuangannya. Dia melanjutkan sekolah menengah di HBS Surabaya, sekolah elit khusus Belanda. Di kelas itu dia satu-satunya anak pribumi. Dia tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto, tokoh pemimpin Sarekat Islam. Rumah itu ibarat asrama politik baginya. Hampir setiap malam ada diskusi soal nasionalisme, agama, hingga sosialisme. Disinilah dia belajar berpidato. Untuk pertama kalinya naik mimbar di umur 15 tahun. Dia grogi tapi tetap berani maju. Dia gabung ke organisasi pemuda seperti Jong Japa dan Jong Indonesia dan mulai menulis di koran-koran perjuangan. Surabaya mengajarkan dia dua hal sekaligus. Pertama, cara berpikir modern ala barat, dan yang kedua, cara melawan barat dari para senior perjuangannya. Lulus sekolah menengah, dia lanjut kuliah teknik di THS Bandung tahun 1921. Ini pertama kalinya dia benar-benar hidup di tengah lingkungan Eropa. Dosennya Belanda. Teman-temannya ada keturunan Tionghoa dan ada juga keturunan Arab. Awalnya dia minder,
Tapi lama-lama dia justru memanfaatkan situasi itu. Dia pelajari cara kerja sistem barat, cara berdebat ala mereka, dan cara berorganisasi yang benar. Prinsipnya cuma satu, kalau mau mengalahkan musuh, kamu harus mengerti cara mereka berpikir. Di Bandung juga dia bertemu Inggit Garnasi, seorang janda yang usianya 14 tahun lebih tua. Mereka menikah, Inggit jadi tempat curhat sekaligus partner perjuangannya. Di kota inilah dia mulai merumuskan gagasan besar bahwa nasionalisme, agama, dan Marxisme bisa disatukan dalam satu visi. Tahun 1926, dia lulus dengan gelar insinyur, tapi dia menolak tawaran kerja di perusahaan Belanda. Dia memilih menganggur demi mengabdikan diri sepenuhnya pada perjuangan politik. Suatu hari saat jalan-jalan ke sebuah desa, Soekarno bertemu seorang petani bernama Marhaen. Walau punya sepetak sawah sendiri, dia tetap saja miskin dan hidup pas-pasan. Dari pertemuan itu lahirlah istilah Marhaen, sebutan untuk rakyat kecil, buruh, nelayan, dan petani. Orang-orang yang punya alat produksi sendiri tapi tetap saja hidup tertindas. Gagasannya sederhana, revolusi harus diperjuangkan untuk kaum Marhaen ini, bukan untuk golongan elit, dan negara harus jadi pelindung bagi rakyat kecil. Pemikiran ini beda dari komunisme maupun kapitalisme murni. Marhaenisme ini bersifat nasionalis, religius, dan merakyat. Sampai sekarang istilah wong cilik yang sering kita dengar itu jejaknya bisa ditarik dari sini. Indonesia punya ratusan suku dan ratusan bahasa daerah. Mustahil rasanya bersatu kalau setiap daerah tetap kekeh dengan bahasanya sendiri-sendiri. Soekarno mendukung penuh gagasan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu yang akhirnya diikrarkan lewat Sumpah Pemuda tahun 1928. Menurutnya bahasa itu ibarat senjata. Dengan satu bahasa yang sama, semua orang bisa berteriak merdeka secara bersamaan tanpa sekat. Dia sendiri jago berpidato justru karena benar-benar memahami kekuatan kata-kata. Dan bahasa Indonesia inilah yang jadi jembatan penghubung antara Jawa, Aceh, Papua, dan seluruh penjuru negeri. 4 Juli 1927 di Bandung, dia mendirikan partai bernama PNI atau Partai Nasional Indonesia. Tujuannya jelas dan tegas, merdeka 100%, bukan kerjasama dengan Belanda, bukan pula sekadar otonomi. Pidato-pidatonya bikin merinding siapa saja yang mendengarkannya. Ribuan orang datang menghadiri setiap acaranya. Partai ini pun dengan cepat membesar. Belanda mulai panik. Mereka menganggap PNI sebagai ancaman serius, dan memang benar, PNI segera menjadi target utama pengawasan mereka. 29 Desember 1929, tengah malam, rumahnya digeledah. Soekarno ditangkap dengan tuduhan menghasut rakyat untuk melawan pemerintah kolonial. Dia pun dipenjara 4 bulan di penjara Bancai tanpa sempat menjalani persidangan. Tapi di dalam sel, dia tetap tenang. Dia membaca, menulis, dan terus berdiskusi dengan siapa saja yang bisa diajak bicara. Tapi penangkapan ini justru membuat namanya semakin dikenal luas oleh rakyat. Kondisi penjara Bancai itu lembab, sempit, dan penuh kutu. Tapi Soekarno memanfaatkan setiap waktunya untuk terus belajar. Dia berdebat dengan sesama tahanan, membahas ekonomi, agama, sampai strategi perjuangan. Dia sampai berkata, penjara ini adalah universitas terbaikku. 4 bulan kemudian barulah dia dibawa ke meja persidangan. 18 Agustus 1930, sidang pertama digelar di Landrat, Bandung, yang sekarang jadi Museum Konferensi Asia Afrika. Pihak jaksa berusaha keras mematahkan semangatnya. Tapi Soekarno justru balik menyerang lewat pidato pembelaannya yang legendaris. Indonesia menggugat, berdurasi 3 jam penuh. Isinya dakwaan telak terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Hasilnya adalah dia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, tapi pidato itu justru diam-diam disebarluaskan ke seluruh Indonesia dan menjadi bahan bakar semangat revolusi bagi banyak orang. Dari season pertama ini, kita diperlihatkan dari anak yang suka banyak tanya, sampai seorang pemuda yang berdiri sendirian di ruang peradilan melawan seluruh kekuatan kolonial dengan kata-kata. Dia belum merdeka. Dia bahkan baru saja di penjara. Tapi satu hal yang pasti,
suaranya sudah tidak bisa dibungkam lagi. Perjalanannya masih panjang, pengasingan, pembuangan, dan ujian yang jauh lebih berat masih menunggu di depan. Sampai jumpa di season 2, saat dia harus belajar caranya bertahan, jauh dari rumah, jauh dari rakyatnya.